Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada semua jemaat yang berada di rumah bersama keluarga. Biarlah kita melakukan ibadah dengan penuh semangat. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Yang akan memimpin atau melayani kita dalam ibadah pada pagi ini adalah Ibu Pendeta Kamaneng MTH. Untuk itu, mari jemaat kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari PKJ 1 ayat 1. Jemaat yang kekasih, mari kita mulai ibadah kita dengan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita tabiskan ibadah kita. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing kita terambil di dalam Hosea pasal 12 ayat 5a mengatakan, ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita mengaku dosa. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu seturut kasih setia-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan sebagai berita pengampunan dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyanyikan PKJ 199 ayat pertama.
Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan hukum Allah. Hukum Allah terambil di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Saya persilahkan jemaat bangkit berdiri. Firman Tuhan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami dan menghimpunkan kami untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Berkenanlah ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nas bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kejadian pasal 32, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-32. Kejadian pasal 32, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. 32. Kita melihat kehidupan Yakub dalam pergumulan melawan Allah. Ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pembacaan ini bagaimana Yakub bergumul sepanjang malam dan ia diberi kemenangan. Ini sebuah pengalaman Yakub di tepi sungai Yabok. Terjadi sebuah perombakan di dalam hidupnya. Allah mengubahnya dengan cara yang unik dalam sebuah pergulatan. Namun Allah tidak membiarkan Yakub bergulat melampaui dari kekuatannya. Dan pada akhirnya Allah memberi kemenangan. Disitulah terjadi sebuah perubahan walaupun ada tanda yang dialami oleh Yakub, yaitu terpelecok di pangkal sendinya. Sebuah tanda yang memberikan sebuah berkat bagi Yakub, dan Yakub diganti namanya menjadi Israel sebab dia telah bergumul melawan Allah. Lewat pergulatan itu terlihat betapa gigih Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Dan tempat itu dinamakan Peniel, yang artinya di situ ia melihat Allah berhadapan muka, namun nyawanya tertolong. Dalam Hosea 12 ayat 5a, nats pembimbing kita mengatakan, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Kemenangan yang diberikan oleh Yakub itu disertai dengan sebuah beban berat, gumul yang sangat dalam, sehingga dikatakan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Yakub mengalami perjuangan hidup yang membebani dirinya, baik kepada kakaknya Esau maupun kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Disinilah Yakub mengalami sebuah perubahan atau transformasi hidup. Ia mulai bergantung kepada Allah dan tak lagi mengandalkan pikiran dan kemampuannya. Apalagi ada orang. Apabila orang mengandalkan kemampuan pikirannya, biasanya terjadi kesombongan, baik secara jasmani dan rohani. Ia gampang melemahkan sesamanya, bahkan penciptanya. Ingat, kita dicipta serupa dengan gambar Allah atau imago Dei, sehingga kita menjadi makhluk yang berakal budi. Sebuah ilustrasi bagaimana transformasi itu digambarkan di dalam kehidupan kita. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur tersebut adalah sebuah pilihan bagi seekor Raja Wali. Apakah dia ingin hidup sampai 70
tahun atau hanya sampai 40 tahun atau di bawahnya. Ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang 30 tahun, dia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah seekor Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati perubahan yang menyakitkan itu, atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan, namun singkat hidupnya. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang, sehingga mencapai lehernya dan sangat kesulitan untuk makan. Dan cakar-cakarnya juga tidak tajam. Selain itu, bulu pada sayapnya sudah sangat tebal sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati perubahan tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Kemudian ia mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya terlepas. Setelah beberapa lama, paruh barunya akan muncul, dan dengan menggunakan paruhnya yang baru itu, ia akan mencabut kukunya satu persatu dan menunggu hingga tumbuh kuku baru yang lebih tajam. Ketika kuku-kuku itu telah tumbuh, ia akan mencabut bulu sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada sayapnya. Dan ketika semua itu sudah dilewati, Raja Wali itu dapat terbang kembali menjalani kehidupan normalnya. Begitulah perubahan yang harus dijalani dan sangat menyakitkan dan dialami oleh burung Raja Wali itu kurang lebih setengah tahun. Sangat lama dan tidak singkat untuk mendapatkan sebuah perubahan di dalam perpanjangan hidupnya. Burung Raja Wali ini ibarat kita sebagai manusia. Ketika sebuah masalah datang dalam kehidupan kita dan kita dihadapkan pada pilihan yang harus diambil, dan seiring dari pilihan yang kita ambil tersebut, kita harus melewati suatu perubahan atau transformasi kehidupan yang kadang menyakitkan jiwa dan tubuh kita. Seperti Yakub. Yakub tidak menerima sebuah kemenangan, tetapi ia bergulat dan ditandai dengan sebuah tanda di dalam tubuhnya, dan ia pincang. Pergulatan Yakub dengan malaikat Allah tidak terjadi dalam waktu yang sedikit, tetapi sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Pergolakan itu dialami oleh Yakub. Akhirnya ia mendapatkan sebuah kemenangan. Yakub merasakan sebuah sakit dan kegelisahan, ketakutan karena ia harus berhadapan dengan Esau kakaknya. Apakah terjadi pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, mari kita merajuk kehidupan kita walaupun kita menghadapi sebuah perubahan, sebuah transformasi untuk mendapatkan sebuah kemenangan iman. Memang ini memerlukan sebuah perjuangan dan pengorbanan hidup. Tetapi jikalau kita mau mendapatkan kemenangan iman, maka keegoisan kita harus dilumpuhkan.
Ketinggi hatian kita harus ubah menjadi orang yang lebih rendah hati. Dan tidak semua orang dapat melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau Yakub bisa melewati sebuah pergulatan dan mendapatkan kemenangan serta berkat yang Tuhan telah siapkan, maka percayalah, Bapak Ibu juga dapat melewati masa-masa sulit, baik masa-masa sekarang maupun masa-masa sulit bersama dengan keluarga ataupun dalam pekerjaan kita, ataupun tentang masa depan kita, keluarga, anak-anak kita. Memang kita harus melalui sebuah perjuangan, bahkan mengalami sakit. Tetapi itulah, untuk mendapatkan sebuah kemurnian iman, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, seperti Yakub, sehingga Yakub diubah namanya menjadi Israel. Peristiwa Yakub di Sungai Yabok mengingatkan bahwa kita harus bersandar sepenuhnya pada penyertaan Allah. Kita tidak perlu bergantung pada keterbatasan akal dan pikiran kita manusia, sebab Allah lebih berkuasa dari apapun. Allah punya otoritas tersendiri di dalam kehidupan kita. Jangan takut dalam sebuah perubahan, walaupun memerlukan sebuah perjuangan, kadang menyakitkan, kadang kita berkorban, tetapi Allah telah menyiapkan kemenangan kepada kita. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan merespon firman Tuhan dengan NKB 129 ayat pertama. Sandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh beribadah pada minggu ini dengan penuh sukacita. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh berkarya, kami boleh bekerja, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah tangga masing-masing. Berikan sukacita, kedamaian, ketenangan, dan keamanan hidup dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sukacita karena ketambahan usia setahun, teristimewa keluarga yang ketambahan usia pernikahan. Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga keluarga yang Tuhan berkati terpelihara dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ketambahan usia setahun, di antaranya Bapak Alexander Eko, Bapak Penatua Yulminor, ataupun masih ada jemaat yang tidak disebutkan namanya. Tuhan mengaruniakan sukacita sehingga ia boleh tetap hidup sehat, mempergunakan kehidupan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga mereka. Ya Tuhan, berkati pekerjaan setiap anggota jemaat, berkati setiap usaha yang dikelola, bisnis, berkati anak-anak kekasih kami di dalam bangku sekolah, walaupun melalui virtual di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, sehingga anak-anak kekasih kami boleh bertumbuh dan menuntut ilmu dengan baik. Anak-anak kekasih kami yang berjauhan tempat dengan orang tua, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan juga Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami berdoa bagi jemaat teristimewa ibu yang mengalami masa kehamilan, mengaruniakan kekuatan kesehatan. Kami berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mohon topang mereka, kuatkan dan sembuhkan. Tua-tua jemaat Tuhan tolong berkati, sehingga mereka juga senantiasa hidup bersukacita bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat RT RW. Tuhan memberkati setiap program-program sehingga bangsa dan negara kami tetap terpelihara dengan baik. Saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam pergumulan karena dampak COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, bahkan di tempat-tempat isolasi, tempat perteduhan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong topang mereka sehingga melewati dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dokter dan para medis sukarelawan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang dikena bencana alam di Masamba dan sekitarnya, bahkan di tempat-tempat yang lain. Kami mohon Tuhan berkati, sehingga mereka juga mendapatkan pemeliharaan Tuhan lewat sesama kami. Ya Tuhan, minggu akan kami lalui, kami hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Seluruh yang bertugas di dalam pelayanan di minggu ini, Tuhan berkati, termasuk pengeditan dari video rekaman ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah, inilah pokok-pokok doa kami.
Sambut dan sempurnakan ya Tuhan Allah, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berbunyi, marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dikumpulkan, mari memuji Tuhan dari pengantar Kidung Jemaat 216 ayatnya yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat disilahkan bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai saat ini. Kiranya pemberian kami ini dapat bermanfaat dalam pelayanan jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, pengucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita muliakan Tuhan dari PKJ 282 ayat 1.